Hai, Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Nah, di kesempatan video kali ini, saya akan berbagi resep membuat rendang sapi yang super enak. Nah, seperti apa? Simak terus videonya sampai selesai ya. Dan jangan lupa buat moms di rumah yang belum subscribe di channel ini, subscribe dulu ya. Terima kasih. Nah, di sini saya sudah menyiapkan ini ada 1 kilo daging sapi dan ini sudah saya potong-potong. Selanjutnya ini dagingnya akan saya sisihkan terlebih dahulu. Dan untuk bahan bumbunya ada 100 gram bawang merah. Lalu ada 50 gram bawang putih. Tambahkan sedikit air. Selanjutnya kedua bahan ini akan saya haluskan terlebih dahulu. Nah, ini dia hasilnya setelah dihaluskan kira-kira seperti ini ya. Dan untuk bahan selanjutnya ada 3 butir kemiri. Lalu ada 1 ruas jahe yang udah diiris atau dipotong. Selanjutnya ada 2 batang serai yang udah diiris. Tambahkan sedikit air. Nah, ini bumbunya akan saya haluskan terlebih dahulu ya. Dan ini hasilnya kira-kira seperti ini ya setelah dihaluskan. Dan selanjutnya ada 100 gram cabai merah keriting. Ini cabai merahnya karena kepanjangan jadi saya potong-potong ya biar mudah untuk dihaluskan. Dan jangan lupa tambahkan sedikit air untuk mempermudah pada saat dihaluskan. Nah, ini bumbunya akan saya haluskan terlebih dahulu ya mam. Dan ini hasilnya kira-kira seperti ini ya setelah dihaluskan. Dan langkah selanjutnya siapkan wajan. Lalu ini masukkan kelapa parut sebanyak setengah butir ya. Dan ini disangrai sampai warnanya itu kecoklatan atau kegelapan. Ini diaduk terus ya seperti ini biar matanya itu merata dan biar tidak gosong atau hitam. Nah, seperti ini diaduk terus biar benar-benar warnanya itu berubah seperti kecoklatan atau kegelapan seperti ini ya. Nah, kalau sudah kecoklatan seperti ini akan saya matikan kompornya. Selanjutnya nanti akan saya haluskan menggunakan blender. Nah, ini dimasukkan semuanya ke dalam blender. Boleh juga menggunakan chopper ataupun menggunakan tumbukan ya. Ini akan saya haluskan terlebih dahulu. Nah, ini dia hasilnya setelah dihaluskan kira-kira seperti ini ya mam. Ini akan saya sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya siapkan wajan dan tuangkan minyak secukupnya. Lalu nyalakan api. Nah, setelah minyak panas masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Ini bawang putih sama bawang merahnya terlebih dahulu ya. Dan ditumis sampai tercium bau sedap. Nah, ini diaduk terus biar matangnya tuh merata dan juga tidak gosong. Nah, ini sudah mulai tercium bau sedap aromanya. Selanjutnya, bahan yang kedua, ini cabai merah keritingnya tadi sudah dihaluskan, ini juga dimasukkan. Lalu ini ada kemiri dan juga jahe dan serai yang sudah dihaluskan. Ini semua bahannya ditumis sampai benar-benar tanek ya, sampai tercium bau sedap. Nah, ini diaduk terus sampai benar-benar matangnya tuh merata. Dan jangan lupa ini apinya sedang saja ya mam, jangan terlalu besar biar nanti bumbunya itu di bawahnya itu tidak gosong. Nah, setelah bumbunya agak mendidih, ini masukkan 1 sendok teh jintan, lalu ada 1 sendok teh merica bubuk, dan ada 1 sendok teh ketumbar bubuk, lalu ada 4 butir kapulaga. Selanjutnya ada 1 batang kayu manis. Lalu ada 1 ruas lengkuas yang udah digeprek. Ada 2 lembar daun salam. Lalu ada 1 lembar daun kunyit, ini saya ikat ya daun kunyitnya. Lalu ada 4 lembar daun jeruk dan ini daun jeruknya juga saya potong-potong biar nantinya aroma itu lebih kuat dan lebih harum. Ini semua bahannya ditumis lagi sampai benar-benar layu dan juga bumbunya sampai benar-benar tanek ya. Nah,
diaduk terus seperti ini biar matangnya benar-benar merata dan di bawahnya itu tidak merekat atau gosong. Nah, selanjutnya nanti akan saya masukkan kelapa yang tadi sudah disangrai dan juga dihaluskan. Ini diaduk hingga tercampur rata dengan bumbu. Nah, nantinya ini yang bikin nanti rasanya gurih dan juga bisa mengeluarkan minyak, jadinya warnanya tuh nanti agak kecoklatan ya Mam, dan juga rasanya pun jadi enak. Nah, selanjutnya masukkan potongan daging sapi. Nah, setelah dimasukkan diaduk hingga tercampur rata ya dengan bumbu. Nah, daging sapinya ini saya potongnya nggak terlalu besar ya Mam, ini ukurnya sedang dan juga ini sudah saya simpan di freezer, jadi warnanya tuh agak pucat seperti ini ya. Tapi ini masih bisa atau masih bagus untuk dimasak atau diolah. Selanjutnya saya tambahkan santan cair sebanyak 1,5 liter. Ini kurang lebih 1 butir kelapa ya yang diparut, lalu ini saya peras kelapanya. Ini diaduk hingga tercampur rata. Nah, dimasak ya sampai mendidih dan juga sampai santannya tuh benar-benar tanek. Lalu saya tambahkan ada setengah sendok teh pala bubuk, 1 sendok makan garam, lalu ada kaldu bubuk sebanyak 1,5 sendok makan. Nah, yang suka agak asin ini bisa ditambahkan ya garam ataupun kaldu bubuknya. Dan di sini saya menggunakan kaldu bubuk rasa ayam, boleh juga menggunakan kaldu bubuk sapi ya atau kaldu jamur. Nah, ini diaduk semuanya hingga bumbunya tercampur rata. Nah, ini sudah mulai mendidih ya. Dan nantinya dari sangrai kelapa yang tadi udah dihaluskan, ini akan mengeluarkan minyak yang bikin warnanya itu agak gelap atau kecoklatan. Dan ini jangan lupa sering diaduk terus seperti ini ya, sampai bumbunya tuh mengental dan airnya juga menyusut dan sampai dagingnya itu agak empuk. Nah, ini sudah menyusut bumbunya, juga sudah meresap ke dalam daging. Nah, ini saya aduk terus ya biar bawahnya itu tidak gosong. Ini sudah tercium baunya sangat sedap dan juga aromanya sangat enak. Nah, selanjutnya kalau ini sudah meresap ke dalam daging dan bumbunya juga sudah berwarna seperti ini akan saya koreksi rasa terlebih dahulu ya. Ini rasanya enak sekali, sangat gurih dan juga bumbu dari rempahnya itu sangat terasa. Nah, ini udah matang sempurna, dagingnya juga sudah empuk dan rasanya pun sangat enak. Nah, ini akan saya matikan kompornya dan selanjutnya akan saya sajikan ya. Nah, ini dia olahan rendang daging sapi yang kaya rempah dan juga bumbunya sangat luber, yang bikin nikmat dan juga bikin ketagihan ya. Ini cocok sekali dihidangkan atau disantap dengan nasi hangat, dan ini bisa untuk dijadikan referensi pada saat Idul Adha ya. Nah, moms di rumah wajib mencobanya ya, karena ini sangat mudah membuatnya, bahannya pun sangat mudah didapatkan, rasanya pun tak kalah dengan restoran, rasanya sangat enak dan bikin ketagihan. Nah, terima kasih ya Mam ya sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.